Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Mr. Tony dalam pelajaran matematika. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Before we study, let's pray together. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pembulatan pecahan. Ya, kita akan belajar tentang pembulatan pecahan dan penaksiran. Hasil penjumlahan atau hasil perkalian ya. Pembulatan pecahan dan penaksiran. Nah, materi kita hari ini tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pembulatan pecahan. Ya. Tentang pembulatan pecahan. Ingat, yang perlu kalian ingat untuk pembulatan pecahan ini adalah patokannya setengah atau 1/2 atau 0,5 ya, seperti itu. Contoh dulu ya, Mister buatkan contohnya. Contoh, Mister punya contoh ya, Mister contohkan. Nah, Mister ganti warna. Mister ganti warna biar jelas, warna orange ya. Mister punya kan 2/5. Nah, angka ini kita akan bulatkan ya. Bagaimana caranya? Cara membulatkannya. Nah, yang akan kita bulatkan yang jadi patokannya adalah pecahannya ini ya, pecahan baik itu pecahan campuran atau pecahan biasa nih ya. 2/5. Nah, 2/5 ini nanti kita akan bandingkan 2/5 ya. Kita bandingkan dengan setengah atau 1/2 ya. Ini 2/5 kita bandingkan dengan setengah. Kira-kira lebih besar 2/5 atau setengah ya. Ini seperti ini caranya ya. Nah, setengah ini selalu untuk membandingkan pecahan menggunakan setengah. Caranya dikali silang, 2 dikali 2 4 ya. 2 dikali 2 4, 1 dikali 5 5. Jadi antara 2/5 sama setengah lebih besar 1/2 atau setengah. Jadi jawaban untuk contoh yang pertama adalah tetap 3 ya, tetap 3. Masih dengan soal yang sama, 3/2/5 ya. Contoh yang lain deh ya, jangan sama. 3/2/5/3. Atau kita ganti contoh yang lain biar nggak sama. Di sini 4/5 ya. 3/4/5. Kalau kita bulatkan menjadi berapa ini? Ya, sama ya. Nih 4/5 kita akan bandingkan dengan setengah ya. 4/5 kita bandingkan dengan setengah. Nah, dikali silang, 4 dikali 2 8. 1 dikali 5 5. Jadi 4/5 lebih besar daripada setengah. Nah, ketika 4/5 lebih besar daripada setengah, maka angka 3 ini plus ditambah angka 1. 3 ditambah 1 jadi 4. Jadi 3/4/5 ketika dibulatkan menjadi 4 ya. Ingat patokannya setengah. Contoh yang ketiga, misalnya di sini ada 5 4/8 ya. Kita bandingkan dengan 1. Nah, hasilnya berapa? Masih sama ya. 4/8 kita akan bandingkan dengan setengah. 4
per 8, 4 per 8 kita bandingkan dengan setengah. Nah nih 4 dikali 2 8 ya, 1 dikali 8 8. Artinya 4 per 8 dengan 1 per 2 itu senilai atau sama. Ketika sama ya, ini ditambahkan 1. Iya, ditambahkan 1. Jadi hasilnya 6. Seperti itu ya. Nah, kesimpulannya untuk pecahan campuran ini ketika kita bulatkan, nah ketika soalnya atau pecahannya itu lebih besar daripada setengah, maka akan ditambahkan 1. Ketika kurang dari setengah, maka kan angka sebelumnya. Ketika sama dengan, maka akan ditambahkan ya angkanya. Oke. Sekarang contoh dari pecahan biasa. Kita ganti warna papan tulisnya. Nah, biar terlihat. Oke. Kita akan ganti contohnya pecahan biasa. Misalnya 3 per 6 ya. 3 per 6 ini ketika kita akan bulatkan menjadi berapa? Apakah 1 atau 2 atau berapa? Nah caranya sama, 3 per 6 ya, kita bulatkan, kita kalikan atau kita bandingkan dengan angka setengah. Nah 3 dikali 2 6, 1 dikali 6 6. Oh sama dengan, berarti 3 per 6 ini sama dengan 1. Sama dengan 1 ya, karena setengah ini kurang dari 1. Seperti itu ya, cara membandingkannya seperti ini untuk pecahan biasa. Baik, bagaimana caranya kita membandingkan, kita membulatkan bilangan ya, membulatkan bilangan selain pecahan. Misalnya angkanya seperti ini ya. Misalnya nggak kelihatan. Misalnya contoh di sini ya, misalkan contoh. Nah, kita akan membulatkan pecahan desimal. Misalnya di sini 8,5 ya, 8,5 sama 8,3 sama 8,7 ya. Nih kita akan bulatkan ke satuan terdekat ya, kita bulatkan ke satuan terdekat. Nah ketika pecahan desimal seperti ini ya, yang kita lihat adalah nih ya, satu angka di belakang koma. Nah, kita lihat ya, 8,5, 8,3, 8,7. Nih ya. Ketika angka di belakang koma ini angkanya 5 ke atas ya, 5, 6, 7, 8 dan 9, maka angka depannya satuannya akan ditambahkan dengan 1. Ketika kurang dari 5 berarti dia ditambah 0. Sama seperti pecahan tadi. Kalau pecahan tadi adalah setengah ya, pembandingnya setengah. Setengah itu kalau pecahan tadi setengah ya, ketika jadi desimal ya 0,5, sama ya, nilainya sama nih, setengah sama 0,5 ini sama ya. Nih karena nih satu angka di belakang komanya angka 5, berarti nanti ditambahkan 1. 8 ini dicoret, diganti 1, dikasih tanda tambah ya. 8 ditambah 1 9. Jadi 8,5 ketika dibulatkan menjadi 9. Yang kedua 3 ya, kurang dari 5 berarti ini dicoret, diganti 0 karena kurang dari 5 ya. Nah ditambahkan 8 ditambah 0 tetap 8. Berikutnya 7 ya,
di atas 5 berarti 7-nya dicoret, diganti angka 1 ditambah 8. 8 tambah 1 9. Seperti itu ya. Nah, ini contoh yang kedua. Berikutnya ketika kita bulatkan ke puluhan terdekat. Misalnya Mister punya angka 79, 74, 71, 76 ya. Kita akan bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, ini sama caranya kayak tadi ya. Yang dilihat adalah angka satuannya ya. Angka satuannya ini satuannya ada 9, ada 4, ada 1, ada 6. Nah, ketika dia seperti ini, patokannya angka 5. Ya. Patokannya angka 5. Ketika pecahan biasa, dia patokannya angka 5. Ketika 5 ke atas berarti depannya ditambah 1 atau dibulatkan. Ya, dibulatkan ke angka berikutnya. Ya. Jadi 79 ketika dibulatkan karena ini 9, dia dicoret, ya kan? Dia diganti dengan ditambahkan 1 atau 10 ya, ditambahkan 10. Ya, 7 ditambah 1 8, tambahkan 0 jadi 80. Jadi 79 ketika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 80. Ya, patokannya angka 5. 74 kurang dari 5 berarti dia tetap 70. Ya, 71 satuannya kurang dari 5 jadi dia tetap 70. 76 satuannya lebih dari 5 berarti dia menjadi 80. Ya. 19 ketika dibulatkan karena dia 9 lebih dari 5 dia menjadi 20. Ini pembulatan ke puluhan terdekat. Ya. Kalau 123 ketika diminta ke pembulatan ke puluhan terdekat sama, yang dilihat adalah angka satuannya kurang dari 5 berarti dia tetap 120. Seperti itu. 2481 ya, sama. Ketika yang diminta adalah puluhan berarti yang dilihat angka satuannya kurang dari 5 berarti 2 4 8 0. Satunya dirubah menjadi 0 seperti itu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ya. Yang keempat ada lagi ini ke puluhan terdekat, berikutnya ke ratusan terdekat. Pembulatan ke ratusan terdekat. Caranya masih sama. Kalau puluhan yang dilihat satuannya, kalau ratusan berarti yang dilihat puluhannya. Kalau puluhan terdekat yang dilihat satuannya, kalau ratusan yang dilihat puluhannya. Contohnya, Mister punya angka 168. Kalian diminta ke pembulatan ke ratusan terdekat. Ya. Ratusan terdekat berarti yang dilihat puluhannya nih. Itu yang dilihat puluhannya. Angka 6. Angka 6-nya lebih dari 5. Yang dilihat sama ya, lebih dari 5 berarti ya, berarti semuanya dicoret, diganti 0 ya kan. Nah, satunya ini plus 1 ditambahkan dengan angka 1. Jadi 1 tambah 1 2 tambah 02. Jadi 200 ya. Ini kalau pembulatan ke ratusan terdekat. Ketika yang diminta ke puluhan terdekat berarti yang dilihat adalah 8-nya. Ya, seperti itu. Contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya masih ke ratusan terdekat. Misalnya 524. Yang diminta ke pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau yang diminta ratusan terdekat berarti yang dilihat adalah puluhannya. Angka 2 kurang dari 5 berarti ini semua dicoret diganti 0.
ya. 5-nya nggak ditambah lagi karena kurang dari 5, berarti tetap 500. Misalnya lagi angkanya 6.863. Yang diminta ke puluhan terdekat atau ke ratusan terdekat yang diminta, sama, yang dilihat adalah puluhannya. Puluhannya lebih dari 5, berarti ini yang duanya coret, diganti 0 ya. 8-nya ditambah 1. Nah, 6.000-nya tetap, 8 ditambah 1 adalah 9, ditambah 02. Seperti itu. Ini ke ratusan terdekat. Yang terakhir ke ribuan terdekat. Ya, ke ribuan terdekat. Ketika ke ribuan terdekat, berarti yang dilihat adalah ratusannya. Misalnya 676, ya. Yang diminta ke ribuan terdekat. Berarti yang dilihat nih ratusannya. Lebih dari 5 berarti 676 ketika dibulatkan berarti dia menjadi 1000. Tahunya dari mana? Nih, ya. Ratusannya lebih dari 6. Ini semuanya dicoret, ya kan? Semua dicoret ditambah 1. Ya. Diganti dengan 1 jadi 1000. Ya. Kalau cuma 423, ya kan? Ke ribuan terdekat, ratusannya kurang dari 5, berarti di sini 0. 0 0 0. Ya kan? 0. Ya kan? 0, ya. Misalnya lagi 6.793. Ya. Yang diminta adalah keribuan terdekat. Berarti yang dilihat ratusannya nih. Lebih dari 5, berarti semuanya dicoret, diganti dengan 0. 6.000-nya, 6-nya ditambah dengan angka 1. 6 tambah 1 7. Jadi 7.000. Nah, seperti ini ya. Cara membulatkan baik itu pecahan desimal atau bilangan biasa. Seperti itu ya. Nah, Mister akan buatkan satu soal ya untuk pembulatan yang bilangan biasa ya. Satu soal nanti akan kita jawab dengan pembulatan ke satuan, puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan. Misalnya Mister punya angka 9.863,7. Nah, soal yang pertama kalian diminta ya. Soal yang pertama, bulatkan ke satuan terdekat. Kesimpulan materi kita ya. Yang kedua, bulatkan ke puluhan terdekat. Soal yang ketiga, bulatkan ke ratusan terdekat. Berikutnya, bulatkan ke ribuan terdekat. Nih. Ya. Oke. Ada 4 soal. Kesimpulan kita materi tentang pembulatan. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Satu soal bisa dijawab menjadi 4, bisa ditanyakan menjadi 4 ya, dengan angka yang sama ya. Oke. Angka 9.863,7 diminta bulatkan ke satuan terdekat.
Ketika yang diminta adalah satuan, maka yang dilihat adalah ya, angka di belakang koma. Ya, patokannya angka 5 juga. Ya. Yang menjadi panduan angka 5. 7 lebih dari 5 berarti ya kan? Ini diganti 0, depannya ditambah 1. Jadinya bagaimana? 9.864. Gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena 7-nya lebih dari 5. Yang pertama. Yang kedua, yang diminta ke puluhan terdekat. Ketika puluhan yang terdekat, yang diminta berarti yang kita lihat adalah angka satuannya. Patokannya sama juga, angka 5. 3 kurang dari 5 berarti 3-nya dicoret diganti dengan 0. Jadinya bagaimana? 9.860. Tuh. Ya, ketika yang diminta adalah puluhan terdekat. Bisa dipahami? Berikutnya, ketika yang diminta adalah pembulatan ke ratusan terdekat, berarti yang dilihat adalah puluhannya. Nih. Puluhannya lebih dari 5. Yang di sini 6. Berarti nanti ini 6-nya coret, 8-nya ditambah dengan 1, jadinya 9.900. Ya. Sisanya dicoret semua. Ya. 9.900. Ya. Yang terakhir, bulatkan ke ribuan terdekat. Kalau ribuan terdekat berarti yang dilihat adalah ratusannya. Nih, ratusannya lebih dari 5. Berarti yang lainnya dicoret, ganti 0 semua, depannya ditambah 1. Ya, 9 ditambah 1 jadi 10. Nah, sisanya diganti dengan 0 ya. Jadinya 10.000 seperti itu ya. Satu soal bisa dijawab, bisa ditanyakan menjadi 4 pertanyaan. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Berikutnya yang terakhir, materi yang terakhir tentang pembulatan hasil penjumlahan. Misalnya Mister punya angka 3, 1/2 ya. Konsepnya sama seperti tadi ya. Ditambah dengan 4, 2/6 atau ya per 6. Nah, caranya sama ya. Ini tetap dibiarkan saja. Boleh kita buat seperti ini ya, nggak usah lah ya. Sekarang kita bandingkan 1,5 sama setengah. Yang pertama yang kita bandingkan sama seperti tadi, kita bandingkan setengah sama setengah, hasilnya sama dengan atau sama, berarti 3-nya ini ditambah 1 jadi 4 ya kan, karena sama-sama setengah berarti 3-nya tambah 1. Berikutnya 2/6 kita bandingkan dengan setengah. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4, 1 dikali 6 sama dengan 6. Gedean atau lebih besar daripada setengah, berarti yang di sini 4-nya ditambah 0, jadi tetap 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Seperti itu. Ini yang pecahan. Berikutnya yang desimal 1,3 ditambah dengan 4,6 ya, dibulatkan ke satuan terdekat. Yang dilihat adalah angka di belakang komanya. Ini kurang dari 5 berarti tetap 1. 4,6 di belakang koma lebih dari 5 berarti ditambah 1 jadi 5 ya. 1 ditambah 5 sama dengan 6.
seperti itu ya. Pengurang pun juga sama pengurangan, misalnya 8,6 dikurang 5,2 ya. Jangan langsung dikurang ya, dibulatkan aja langsung. 6 lebih dari 5 jadi 9. 2 lebih kurang dari 5 berarti tetap 5. 9 kurang 5 sama dengan 4 ya. Begitu juga dengan penjumlahan atau perkalian, misalnya 2,4 dikali 5,7. Lihat dulu satuannya di belakang koma ya, persepuluhannya. Kurang dari 5 berarti ini tetap 2. Ini lebih dari 5 berarti ditambah 1 jadi 6. Tinggal dikalikan, 2 dikali 6 sama dengan 12 ya. Dan yang lainnya pun juga sama ya. Ini materi kita terkait pembulatan sama penaksiran hasil penjumlahan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti kalau ada belum paham boleh tanyakan ke Mister. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.